Purbaya menatap layar rapat pagi itu dengan dahi berkerut. Angka-angka yang terpampang di depan matanya seolah berteriak tidak wajar. Di atas kertas, program KUR terlihat berjalan mulus, penyaluran dana tinggi, tingkat macet rendah, dan laporan yang selalu rapi. Tapi intuisi Purbaya, seorang pejabat yang sudah bertahun-tahun mengurusi keuangan publik, mengatakan ada sesuatu yang busuk di balik semua itu. Ia tahu, angka bisa dibuat cantik, tapi kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Setelah rapat selesai, ia memanggil salah satu staf muda yang dipercaya, Dimas. Ambilkan data realisasi pinjaman 3 bulan terakhir. Yang versi mentahnya, bukan laporan yang udah diformat, ucapnya tegas. Dimas sempat ragu, tapi menurut. Tak sampai 1 jam kemudian, file besar itu terbuka di laptopnya. Dan disitulah Purbaya menemukan kejanggalan, puluhan penerima KUR tercatat dengan nama berbeda, tapi memiliki nomor rekening yang sama. Lebih buruk lagi, beberapa alamat penerima ternyata tak pernah ada. Sore itu, hujan turun deras di halaman gedung. Purbaya masih duduk di ruangannya, menatap data itu dengan jantung berdegup cepat. Ini bukan sekadar kesalahan teknis. Ini sistematis. Ia sadar, jika benar dugaannya, maka ada pihak besar yang bermain, mungkin bahkan orang-orang di dalam lembaganya sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu menatap cermin kecil di mejanya. Kebenaran ini bakal punya harga, gumamnya lirih. Malamnya, ia memutuskan untuk tidak pulang. Ia menulis laporan pribadi di laptop, mencatat semua temuan tanpa sepengetahuan siapapun. Ia tahu, langkah kecil ini bisa jadi awal dari badai besar. Ia sudah terlalu lama melihat uang rakyat digerogoti, dan kali ini ia tidak akan diam. Hujan di luar semakin deras, seolah alam ikut menegaskan bahwa malam itu bukan malam biasa. Dan disinilah awal segalanya dimulai. Satu data yang mengkhianati sistem, satu keputusan yang mengguncang ketenangan birokrasi. Nama Purbaya mungkin belum jadi sorotan publik hari ini, tapi dalam waktu dekat, semuanya akan berubah. Ia baru saja membuka kotak Pandora yang selama ini dijaga rapat oleh orang-orang berkuasa. Keesokan paginya, suasana kantor terlihat seperti biasa, santai di permukaan, tapi penuh bisik-bisik di dalam. Purbaya berjalan cepat melewati lorong, membawa flashdisk berisi data hasil temuannya semalam. Ia menuju ke ruangan kecil di lantai 7, ruang audit internal yang jarang sekali didatangi pejabat tinggi. Kita main bersih, tapi diam, katanya singkat kepada kepala tim audit, seorang perempuan muda bernama Rani. Tatapan Rani tajam, tapi ia mengangguk pelan, memahami bahwa perintah ini bukan hal remeh. Mereka berdua mulai menelusuri satu persatu nama penerima KUR. Dari 1.200 data, hampir 300 diantaranya tidak memiliki jejak nyata. Beberapa alamat yang tertera ternyata rumah kosong, toko yang sudah tutup bertahun-tahun, atau bahkan lahan kosong di pinggir jalan. Kalau ini bukan fiktif, aku nggak tahu lagi apa, kata Rani dengan nada pelan namun getir. Purbaya menatap layar monitor dengan rahang mengeras. Dan lihat ini, sambungnya sambil menunjuk satu data, ada pola transfer dana dari rekening penerima ke rekening pribadi seseorang di hari yang sama. Nama itu, RS, salah satu pejabat cabang di daerah. Seketika ruangan terasa dingin. Purbaya tahu, jika nama itu benar-benar terlibat, maka permainan ini sudah mencapai level yang jauh di atas dugaan. Kita harus hati-hati, katanya perlahan. Rani hanya membalas dengan gumaman singkat, tangannya gemetar sedikit saat mengetik. Mereka tahu, apa yang sedang mereka sentuh bukan sekadar angka, tapi jaringan yang bisa saja mengubur siapapun yang berani membuka mulut. Purbaya menatap keluar jendela, melihat matahari siang yang menyilaukan. Di dalam cahaya itu, ia merasa seperti sedang menatap wajah dari bahaya yang belum terlihat. Sore hari, ia menerima pesan anonim di ponselnya, berhenti gali data itu, Pak. Banyak yang sudah jatuh karena terlalu dalam. Purbaya terdiam lama. Nomor pengirim tidak dikenal, tapi isinya terlalu spesifik untuk dianggap kebetulan. Ia mematikan ponsel, lalu bersandar di kursi. Suara denting hujan sore terdengar lagi, entah kenapa, setiap kali hujan datang, masalah juga ikut turun. Dalam hatinya, ia tahu langkah mundur bukan lagi pilihan. Malam itu, Purbaya menatap foto keluarganya di meja. Wajah anaknya yang masih kuliah, istrinya yang selalu mendukung diam-diam. Kalau aku berhenti sekarang, aku sama saja kayak mereka yang korup itu, gumamnya. Ia menyalakan laptop, membuka folder yang diberi nama samar, jagain saya. Di dalamnya, ia menyimpan salinan semua bukti, berjaga-jaga kalau sesuatu terjadi padanya nanti.
Sebab ia tahu, di dunia tempat uang bisa membeli segalanya, kebenaran hanya bisa bertahan kalau disembunyikan di tempat yang benar. Beberapa hari berlalu sejak pesan misterius itu datang. Purbaya mulai merasa setiap langkahnya diawasi. Ia sering melihat mobil hitam yang sama terparkir di depan kantornya, dan setiap malam ada suara telepon tak bersuara yang datang di jam yang sama. Awalnya ia mencoba menganggapnya kebetulan, tapi semakin hari, ketakutan itu tumbuh menjadi keyakinan. Ada yang gak mau aku lanjut, gumamnya saat menatap laporan keuangan yang kini penuh catatan merah. Rani mencoba menenangkannya, tapi ia pun tahu betapa besar resikonya. Pak, kalau data ini bocor ke publik, bisa gempar, katanya. Purbaya hanya tersenyum kecil. Bukan bocor. Kita akan buka sendiri, tapi dengan cara yang benar. Dalam dirinya, masih ada idealisme yang belum mati. Ia percaya bahwa transparansi bukan ancaman, melainkan kewajiban. Namun keyakinan itu mulai rapuh ketika surat pemindahan tugas tiba di mejanya, tanpa alasan jelas, tanpa pemberitahuan sebelumnya. Surat itu singkat, efektif minggu depan, ia dipindahkan ke posisi penasihat teknis, tanpa kewenangan operasional. Dalam bahasa birokrasi, itu artinya disingkirkan secara halus. Ia menatap surat itu lama, lalu tertawa kecil, getir. Mereka pikir aku bakal diam. Ia menyalakan komputer, mengunduh ulang semua data dan memindahkannya ke harddisk eksternal. Ia tahu, permainan ini baru saja dimulai. Malam itu ia kembali menerima pesan, kali ini dari nomor berbeda, berhenti sebelum semuanya terlambat. Kamu masih punya waktu. Pesan itu dihapusnya begitu saja, tapi di dalam hatinya, ada rasa takut yang mulai nyata. Ia tidak takut kehilangan jabatan. Ia hanya takut kehilangan kebenaran yang sudah setengah ia buka. Ketika keluar dari gedung malam itu, langit Jakarta tampak gelap tanpa bintang. Ia sadar, dunia yang ia lawan bukan hanya kegelapan di luar sana, tapi juga bayangan di dalam sistem yang dulu ia bela sendiri. Purbaya mengatur pertemuan diam-diam dengan seorang wartawan senior, Rendra. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi kecil di Tebet, jauh dari gedung pemerintahan. Rendra sudah lama dikenal sebagai jurnalis keras kepala, tapi juga orang yang tahu batas. Kalau aku buka data ini, kamu siap? Tanya Purbaya dengan nada rendah. Rendra menatapnya lama, lalu menjawab pelan, aku udah siap kehilangan banyak hal untuk kebenaran, tapi pertanyaannya, kamu siap gak? Percakapan mereka berlangsung hampir 2 jam. Rendra mencatat setiap kata, sementara Purbaya menjelaskan bagaimana sistem KUR disusupi oleh jaringan orang dalam. Ada pola pinjaman fiktif, perusahaan siluman, dan permainan setoran antar level. Ini bukan soal uang, Ren, katanya. Ini soal siapa yang bisa mengontrol arah uang itu mengalir. Kata-katanya berat, seolah ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar korupsi, mungkin kekuasaan itu sendiri. Sebelum mereka berpisah, Purbaya menyerahkan flash disk kecil berisi sebagian data. Simpan baik-baik. Kalau sesuatu terjadi padaku, kamu tahu harus apa. Rendra menatapnya tanpa banyak bicara. Ia tahu risiko yang kini mereka tanggung bersama. Di luar kedai, angin malam bertiup kencang, membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Beberapa hari kemudian, Rendra menghubungi Purbaya dengan suara panik. Bro, ada yang nyari kamu. Orang-orang itu nanyain data yang kamu kasih ke aku. Suara di telepon terdengar seperti bisikan. Purbaya terdiam, lalu menjawab pelan, jaga dirimu, Ren. Jangan balik ke rumah dulu. Ia tahu, badai yang ia khawatirkan sudah datang lebih cepat dari yang ia duga. Dan malam itu, tepat sebelum tengah malam, listrik di rumah Purbaya padam selama 15 menit. Ketika nyala kembali, laptop di ruang kerjanya sudah terbuka. Tak ada yang hilang, tapi ada satu file baru yang tidak pernah ia buat. Namanya hanya satu kata, diam. Setelah kejadian itu, Purbaya memutuskan membawa keluarganya keluar kota. Ia menyewa rumah kecil di Bogor, mencoba menenangkan diri. Tapi bahkan di sana, rasa aman itu tidak benar-benar ada. 2 kali ia melihat orang asing mondar-mandir di depan rumah. Teleponnya masih sering berdering tanpa suara. Dan yang paling mengganggu, email anonim dengan subjek, masih mau main bersih. Datang hampir setiap malam. Sementara itu, media mulai mencium bau gosip. Rendra, meski takut, menulis artikel samar tentang dugaan penyimpangan dana kredit rakyat, tanpa menyebut nama siapapun. Artikel itu viral, memicu reaksi publik yang besar. Netizen mulai berspekulasi, menebak-nebak siapa pejabat yang dimaksud. Dan di tengah badai opini itu, nama Purbaya mulai muncul di komentar.
Ia tahu waktunya hampir habis. Satu malam, ia menerima panggilan dari nomor tidak dikenal. Suara di seberang terdengar berat dan datar. Kalau kamu buka semua itu, bukan cuma karir kamu yang habis. Keluargamu juga bisa kena. Telepon terputus begitu saja, meninggalkan gema ancaman yang terus berulang di kepalanya. Ia terdiam lama di ruang tamu, hanya mendengar suara hujan di atap. Ketika istrinya datang dan bertanya apa yang terjadi, Purbaya hanya menjawab singkat, "Gak apa-apa, cuma urusan kerja." Tapi dalam hatinya, ia mulai sadar, perjuangan ini bukan lagi tentang melindungi uang rakyat. Ini soal melindungi orang-orang yang ia sayangi. Malam itu, ia kembali menulis di laptop, "Kalau aku gagal, semoga ada yang terusin." Lalu ia kirimkan salinan semua datanya ke alamat email yang ia buat untuk jaga-jaga, kebenaran.jagain saya @ Sebuah bentuk kecil perlawanan di tengah kegelapan yang makin pekat. 3 hari kemudian, file data dari folder, Jagain Saya, tiba-tiba bocor di media sosial. Tak ada yang tahu siapa yang pertama kali menyebarkannya, tapi dalam waktu 1 jam, nama Purbaya trending di seluruh platform. Publik marah. Pemerintah panik. Lembaga yang dulu memujinya kini mengeluarkan pernyataan bahwa ia tidak lagi mewakili institusi. Dalam berita televisi, wajahnya disorot dengan narasi negatif, pejabat senior diduga salah gunakan data internal. Ia hanya bisa menatap layar TV di ruang tamunya yang gelap, mendengar namanya diucap tanpa henti. Tapi anehnya, ia tidak marah. Ia hanya merasa hampa. Kalau ini harga kebenaran, aku bayar, katanya lirih. Rendra menghubungi lagi. Bro, mereka mulai nyari aku juga. Semua kontakku disadap. Purbaya terdiam, lalu berkata, "Kita udah lewat titik aman, Ren. Sekarang satu-satunya cara adalah terus maju." Suara di telepon hening beberapa detik sebelum Rendra membalas, "Kalau aku hilang, terusin ceritaku." Kalimat itu membuat dada Purbaya sesak. Ia tahu, mereka berdua kini hanya bertumpu pada keberanian yang rapuh. Keesokan harinya, seseorang membocorkan dokumen asli ke salah satu media besar. Berita itu meledak lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Tapi anehnya, bukannya penyelidikan dimulai, justru muncul berita tandingan yang menuduh bocoran itu, fitnah politik menjelang reshuffle. Dunia digital berubah jadi medan perang narasi. Dan Purbaya, yang hanya ingin memperbaiki sistem, kini resmi jadi musuhnya. Rumah Purbaya mulai diawasi. 2 pria berpakaian sipil terlihat mondar-mandir, dan setiap malam ada mobil berhenti sebentar di ujung jalan. Ia tak lagi bisa tidur nyenyak. Istrinya mulai resah, anaknya takut keluar rumah. Ia ingin menyerah, tapi terlalu banyak yang sudah dikorbankan untuk berhenti sekarang. Suatu pagi, ia menemukan amplop di depan pintu rumah. Tanpa pengirim, di dalamnya hanya selembar foto dirinya sedang duduk di kafe bersama Rendra, dan tulisan tangan yang singkat, "Kami tahu segalanya." Ia menatap foto itu lama, lalu merobeknya pelan. "Kalau mereka mau main kotor, aku juga siap," katanya sambil menyalakan laptop. Ia mulai menulis surat terbuka, bukan untuk pejabat atau lembaga, tapi untuk rakyat. Dalam surat itu, ia menjelaskan bagaimana dana rakyat disalahgunakan lewat sistem pinjaman fiktif. Ia menulis dengan hati-hati, tanpa menyebut nama siapapun, tapi cukup jelas untuk membuka mata publik. Surat itu dikirim ke puluhan media kecil independen, dan dalam semalam, viral lagi. Tapi keesokan paginya, rumahnya digerebek. Petugas membawa surat perintah pencarian barang bukti. Laptopnya disita. Istrinya menangis, anaknya berteriak, sementara ia hanya berdiri diam. "Saya tahu ini bukan karena hukum," katanya tenang. "Ini karena kebenaran." Namun saat keluar rumah dengan borgol di tangan, ia menatap langit mendung dan tersenyum. "Kalian bisa bungkam aku, tapi gak bisa bungkam kebenaran." Media ramai menyoroti penangkapan Purbaya, tapi dalam waktu 24 jam, isu itu tiba-tiba tenggelam. Ada berita baru, lebih heboh, lebih menguntungkan pihak berkuasa. Netizen bingung, tapi sebagian masih ingat. Mereka bertanya, mana kelanjutannya? Namun tak ada jawaban. Pemerintah hanya berkata, proses hukum sedang berjalan. Sementara itu, Rendra menghilang. Nomornya tidak aktif, alamatnya kosong. Tak ada yang tahu kemana ia pergi. Purbaya, yang kini ditahan di ruang sempit tanpa jendela, menulis catatan di sobekan kertas bekas, "Aku tidak menyesal. Aku cuma kecewa karena kejujuran harus dibayar dengan kesepian." Di luar, beberapa rekan lamanya mulai ketakutan. Mereka tahu, sebagian kebenaran yang dibawa Purbaya benar adanya, tapi tak satu pun berani bicara.
Mereka memilih diam, sebab di negeri ini, yang bersuara seringkali yang pertama dikorbankan. Dan di tengah diam itu, muncul rumor bahwa data asli masih ada salinannya di luar sana, dipegang seseorang yang belum diketahui. Rumor itu cukup membuat beberapa pejabat sulit tidur. Mereka sadar, meski tubuh Purbaya sudah dikurung, suaranya belum padam. Hujan turun lagi malam itu, deras, seolah menandai babak baru, ketika kebenaran tidak lagi dicari, tapi disembunyikan dengan lebih rapi. Beberapa minggu kemudian, kabar mengejutkan datang. Purbaya dipindahkan ke rumah sakit militer dengan alasan perawatan intensif. Tak ada penjelasan lebih lanjut. Foto dirinya di ranjang rumah sakit tersebar, wajahnya pucat, tapi matanya masih menyala. Dalam bisik lirih kepada salah satu perawat, ia hanya berkata, "Pastikan Rendra selamat." Sementara itu, di tempat lain, sebuah akun anonim mengunggah video berdurasi 2 menit. Isinya menampilkan potongan data, surat, dan suara Purbaya yang berkata, "Saya beresin, tapi jagain saya, ya." Video itu viral. Publik tersentak. Frasa itu jadi simbol baru perlawanan, sederhana tapi penuh makna. Tagar-tagar jagain saya menggema di seluruh media sosial. Ribuan orang menulis pesan dukungan, berharap pria itu bisa pulih dan bicara lagi. Tapi seminggu kemudian, berita duka muncul, Purbaya dikabarkan meninggal karena komplikasi. Tidak ada detail, tidak ada klarifikasi. Dunia maya mendadak hening. Namun beberapa orang tak percaya begitu saja. Rendra, yang tiba-tiba muncul kembali dengan wajah letih, berkata pelan dalam podcast kecil, dia gak mati. Dia disembunyikan, karena masih terlalu banyak yang dia tahu. Ucapannya membuat publik kembali bertanya-tanya, apa benar keadilan bisa dibungkam semudah itu? Di malam yang sepi, di antara ribuan komentar dan doa digital, seseorang menulis, kalau benar dia hilang, semoga kebenaran yang dia cari tetap hidup. Setahun berlalu sejak kematian misterius itu. Nama Purbaya kini jadi legenda sunyi. Tak ada proses hukum, tak ada penyelidikan tuntas. Tapi setiap kali ada kasus baru tentang penyalahgunaan dana publik, orang-orang selalu mengingat kalimatnya, "Saya beresin, tapi jagain saya, ya." Rendra menerbitkan buku diam-diam, berjudul, Jagain Saya, berisi kronologi perjalanan Purbaya mencari kebenaran. Buku itu dilarang edar di beberapa tempat, tapi tetap beredar lewat jalur bawah tanah. Ia tahu, cerita ini belum berakhir, karena sistem yang sama masih berdiri kokoh di atas diamnya banyak orang. Sementara itu, di sebuah forum daring yang sunyi, seseorang mengunggah folder terenkripsi dengan pesan singkat, untuk mereka yang masih berani membaca. File itu berisi salinan data yang dulu dicari-cari. Tak butuh waktu lama sebelum publik menyadari, perjuangan Purbaya belum mati. Ia hanya berpindah bentuk, dari manusia menjadi simbol. Dan di akhir semua ini, muncul satu kalimat yang terus terngiang, kebenaran bisa dikubur, tapi tidak bisa dimatikan. Sebuah warisan dari seseorang yang dulu hanya ingin uang rakyat sampai ke tangan yang benar. Karena dalam sistem yang busuk, suara jujur seringkali tidak keras, tapi abadi.